Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Motor itu saya alamin pertama kali itu tahun 2007. Saya pikir itu udah nggak akan berdampak ya. Ternyata 2017 sampai 2019 itu dampaknya luar biasa. Saya sering mengalami sakit kepala yang luar biasa juga. Saya udah melayani Tuhan. Dulu saya biasanya fokus untuk anak-anak muda. Saya biasanya kalau anak-anak muda karena saya seorang guru, saya mengajar. Mengajar juga bukan keinginan saya. Karena dulu saya bekerja di satu perusahaan asing sebagai bagian akuntan. Tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan semua. Diproses Tuhan. Jadi dari nol. Benar-benar kalau saya bisa jadi guru itu pun karena panggilan Tuhan atas hidup saya. Tuhan bilang mengajarlah. Saya bilang saya bukan dari sekolah guru Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apapun. Saya berdiam diri 40 hari. Saya berdoa puasa. Saya nggak banyak ketemu sama orang. Sampai mama saya bilang, kamu lebih baik tinggalnya di luar negeri. Karena kenapa? Malam jadi siang, siang jadi malam. Dibalik waktunya. Karena saya banyak pujian penyembahan. Saya banyak diam diri dulu sama Tuhan. Karena waktu itu banyak memang tawaran-tawaran itu yang menarik ya. Ada yang satu perusahaan dia bilang, saya yakin kalau Ci Yohana yang akan memimpin perusahaan ini akan berkembang maju. Tapi saya bilang, saya akan tanya Tuhan, apakah Tuhan izinkan saya untuk diusaha atau tidak? Karena di dunia usaha itu banyak tipu menipu. Jadi saya udah kayaknya kurang tertarik untuk di dunia lagi. Saya lebih untuk ke pelayanan. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan kalau saya harus melayani Tuhan, buka jalan. Akhirnya itu Tuhan jawab, di hari ke-40 saya selesai puasa, Tuhan kirimkan murid pertama kali. Saya nggak nyangka kalau murid yang saya ajar bimbing, ternyata saya harus menghadapi pemakai narkotik, anak muda. Ya, luar biasa. Tapi saya bilang, Tuhan akan pakai kamu bukan sampah masyarakat. Kamu tahu nggak kamu berharga di mata Tuhan? Dia bilang, baru ibu yang pertama kali menganggap saya orang yang paling berharga di mata Tuhan. Dia nangis di situ. Saya bilang, saya akan berdoa buat kamu. Tuhan akan pulihkan kehidupan kamu. 2 tahun kemudian ketemu sama saya, ibu masih kenal sama saya? Kenal, karena namanya Yosua. Dia bilang, atas doa ibu juga saya sekarang dapat beasiswa di Turki. Saya meneruskan kuliah. Saya punya masa depan. Saya bilang, kamu harus yakin. Jadi memang banyak anak-anak muda yang saya layani ya. Banyak yang untuk pemulihan keluarga. Karena banyak yang kepahitan juga terhadap orang tua. Di hari-hari ini banyak yang anak-anak itu walaupun udah berkeluarga ternyata kepahitan juga bertahun-tahun. Sampai harus meninggalkan orang tua. Sampai harus meninggalkan Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi di hari-hari terakhir ini. Dan sampai saya bisa berdiri hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena secara manusia, dokter dia bilang, kamu lumpuh, kamu tidak akan bisa berjalan lagi. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bisa berjalan, pakailah seluruh kehidupan saya. Saya nangis itu setiap jam 1, jam 2 pagi, seperti ada yang bangunkan saya. Saya itu tidur paling banyak 3 jam. Kalau saya dulu baru awal-awal, bisa 3 hari saya nggak tidur. Kenapa? Karena kalau udah di dalam kita kepenuhan roh, kita akan bicara firman Tuhan, itu hidup. Ada yang menopang. Karena kita akan bicara itu makan manusia sehari 3 kali. Saya bisa nggak makan juga nggak masalah. Minum nggak masalah. Dulu pikir orang nggak mungkin ya bisa tidur, bisa melayani, bisa ngajar. Pernah nggak tidur 1 hari tapi saya harus beraktivitas juga. Sampai malam. Pernah juga melayani orang yang sakit cacar. Kalau orang bilang sakit cacar itu menular loh. Secara logika kamu nggak pernah kena sakit cacar. Tapi saya bilang saya punya iman, Tuhan jaga lindungi saya. Saya melayani orang itu sampai sembuh dari cacar. Jadi kalau yang ada punya sakit penyakit harus punya iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan. Ya, yang punya masalah beban ekonomi juga Tuhan bilang, Tuhan Yesus Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami, keluarga kami Tuhan. Karena saya baru-baru ini 2020 saya utang 200 juta. Ya. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang, kurang apa Tuhan saya melayani Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, saya melayani sepanjang tahun 2023, saya tidak mau ada beban. Saya nggak ada mau beban, saya pengen untuk fokus bisa melayani Tuhan. Tolong selesaikan semua permasalahan saya. Dan Tuhan selesaikan di akhir tahun 2022.
2023 ini malah Tuhan bilang, aku mau pakai kamu lebih lagi. Kamu harus bersiap-siap. Pakai sampai bagikan api itu ke jiwa-jiwa. Pergi ke jiwa-jiwa. Jadi walaupun udah lanjut usia, jangan lemah. Tetap harus yakin, ya. Sebelum Tuhan Yesus datang semua 5 generasi akan dipakai kan. Salah satunya adalah generasi lansia. Lansia ini semua yang dipanggil pendoa syafaat. Dulu saya nggak tahu kalau saya dipanggil jadi pendoa syafaat. Pasti anak-anak muda masuknya di choir. Kenapa? Karena semangat kan. Tiba-tiba harus masuk di tim pendoa yang saya lihat kok oma-oma semua sama opa-opa, nggak ada anak muda. Kenapa Tuhan taruh saya di tengah-tengah ini? Ternyata ada satu maksud Tuhan. Dibentuklah iman saya. Setiap kita doa syafaat, setiap selesai, di situ ada doa deklarasi iman. Jadi pendoa itu kerjanya melayani Tuhan, Tuhan yang gaji semua. Makanya saya kalau bilang, Bu, kalau pelayanan PK ini, mohon maaf, lebih baik saya memberkati. Kenapa? Karena saya punya iman menabur. Memberi dari kekurangan pasti diberkati. 1 Raja-Raja 17, janda di Sarfat, memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelebihan loh. Jadi setiap tetesan air mata kita ketika kita mau nabur untuk kesehatan. Saya pun waktu sakit kemarin di lumpuh, saya banyak menabur. Ternyata saya harus mau berbagi dengan orang-orang di sekeliling saya. Saya bagi paket sembako ke tukang becak, pemulung-pemulung, sampai saya bilang, mereka mendoakan saya, dia bilang, Ibu sehat, panjang umur, diberkati Tuhan, saya aminkan. Karena saya melakukan itu, saya harus dengan iman saya. Tuhan hari ini, biarlah ini menjadi berkat untuk mereka semua. Dimanapun kita pergi, melangkah, ketika kita datang dengan Tuhan, kita percaya bahwa yakin Tuhan itu berjalan di depan kita. Perlu nggak kita takut dan khawatir? Saudara-saudara, oma opa, nggak perlu ya. Buktinya masih ada sampai hari ini di usia lansia. Ini kan pemeliharaan Tuhan. Benar nggak? Dengan latar belakang yang berbeda ya. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan dan dikhawatirkan lagi. Sampai saya suka bilang sama mama saya, Ma, kalau rumah mama di surga sudah jadi, bilang sama Tuhan Yesus, malaikat Tuhan yang akan menjemput. Selesaikan semua destiny Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Mungkin itu aja yang saya bisa saksikan. Saya mau nyanyi sebuah lagu sebenarnya.